Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Widiatmo Eko Putro, MA, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan juga teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 dalam membantu kita untuk keluar dari pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Sudah hampir memasuki tahun kedua kita hidup berdampingan dengan virus ini. COVID-19 juga sudah memakan banyak sekali korban, dan tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman-teman kita, atau bahkan tetangga dan orang-orang yang kita kenal. Bosan merupakan kata yang sering kita ucapkan dan pikirkan selama 1 tahun terakhir. Kita sudah bosan mendengar berita mengenai virus yang tak kunjung berakhir ini. Setiap hari kita melihat atau mendengar berita mengenai kenaikan pasien COVID-19, berita mengenai penuhnya rumah sakit darurat COVID-19, berita mengenai varian baru dari COVID-19, dan lain sebagainya. Namun, apakah dengan mengeluhkan keadaan dapat membuat pandemi ini berakhir? Tentu saja tidak. Pandemi ini akan berakhir jika kita tetap patuh dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk sekarang, kembali hidup dengan normal mungkin masih terasa sangat sulit, tetapi kita tidak perlu khawatir, karena vaksinasi COVID-19 ini bisa dibilang merupakan langkah awal untuk menuju kehidupan new normal. Nah, saya masih sering mendengar banyak masyarakat yang masih takut atau tidak percaya dengan vaksinasi ini. Mereka juga menyampaikan berbagai macam alasan, mulai dari vaksin ini tidak halal, adanya sebuah chip di dalam suntikan vaksin ini, efek sampingnya menyeramkan, dan lain sebagainya. Menurut saya sendiri, hal ini kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Silahkan jika memang Anda masih takut dan tidak percaya dengan vaksinasi COVID-19 ini. Tapi jangan sampai Anda menutup mata dan telinga Anda. Karena sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19 dan juga memberikan pengalaman mereka atau menceritakan testimonial mereka. Mulai dari apa yang perlu disiapkan, proses vaksinasi, sampai efek samping pun mereka ceritakan. Memang vaksinasi ini tidak langsung membuat Anda kebal akan COVID-19, tetapi vaksin ini membantu untuk mencegah terjadinya gejala-gejala berat COVID-19 jika Anda tertular virus ini. Tujuan awal vaksinasi ini dibuat yaitu untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Sistem kekebalan tubuh seseorang sebenarnya dapat terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Tetapi dikarenakan COVID-19 ini memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi, maka diciptakanlah vaksinasi COVID-19 ini. Dengan melakukan vaksinasi, Anda dapat memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap COVID-19 tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Selain itu, vaksinasi dilakukan untuk mendorong terbentuknya herd immunity. Kekebalan kelompok atau herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Singkatnya, semakin banyak orang yang kebal terhadap COVID-19, maka semakin sulit juga virus tersebut menyebar. Hal inilah yang diinginkan oleh pemerintah negara Indonesia dan negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri ada beberapa macam jenis vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna.
Fungsi utama dari berbagai macam jenis vaksin ini sebenarnya sama, yaitu untuk membentuk kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya gejala-gejala COVID-19. Perbedaannya terdapat di proses pengembangan vaksin berdasarkan bahan baku yang digunakan, efikasi vaksin, dan efek samping pasca vaksinasi. Nah, dari penjelasan tadi mungkin dapat disimpulkan bahwa vaksin COVID-19 ini memang sangat penting. Selain dapat mengurangi gejala-gejala berat COVID-19, vaksinasi juga dapat membentuk sistem kekebalan tubuh tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Dengan mengikuti vaksinasi COVID-19, kita juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Untuk masyarakat yang masih takut dan tidak mempercayai vaksin COVID-19, saya berharap Anda dapat mempertimbangkannya lagi. Karena jika memang masih tidak ingin melakukan vaksinasi, ya tidak masalah sebenarnya. Tapi mohon pikirkan kondisi orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana jika orang tua Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda terinfeksi COVID-19 karena kelalaian Anda? Tentu saja Anda tidak mau hal ini terjadi, kan? Sekarang beberapa tempat publik seperti supermarket, mall, kafe, restoran juga sudah mewajibkan para pengunjung untuk men-scan barcode yang akan mendeteksi jika Anda sudah divaksinasi atau belum. Jika belum, Anda tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam tempat tersebut. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk segera vaksin. Selain itu, juga sudah banyak penyelenggaraan vaksinasi massal di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera vaksin agar kita semua dapat bangkit dari pandemi ini. Sekiranya cukup sekian pidato dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Widi dan teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.